kita ada kekuatan besar atau seperti apa yang secara terbuka melawan Andi Sudirman Sulaiman? Ya, sebenarnya dari statementnya Pak Dhani itu mengindikasikan dua hal. Ya. Yang pertama, ya Pak Dhani sebagai newcomer ya dalam Pilgub ini mesti menantang yang dianggap paling terkuat. Ya, Pak Andi Sudirman Sulaiman ini sebenarnya signal ya bahwa kompetitor bukan lawan ya, ini demokrasi. Kompetitor paling tangguh dalam Pilgub kali ini itu adalah Andi Sudirman Sulaiman ya, yang pertama. Kemudian berarti akan menarik ketika head to head ini. Oh, sangat menarik ya. Pasti kekuatan politik di Sulsel akan terbagi dua kan. Jadi ada bipolarisasi kekuatan politik di Sulawesi Selatan. Kemudian yang ketiga, lanjut tadi ya, yang membuat Pak Dhani cukup percaya diri untuk menantang Andi Sudirman Sulaiman. Saya yakin beliau juga telah melakukan percakapan, pertemuan dan komunikasi politik dengan para elit politik di Jakarta. Iya. Ya, saya yakin ya kita tahu betul lah Pak Dhani ya, dia punya komunikasi yang cukup luas ya. Kemudian pintu komunikasi yang cukup banyak ya ke beberapa. Hasratillah. Selamat datang di podcast Rakyat News. Selamat. Kita punya jadwal ini agak-agak padat, Tim. Dari luar daerah. Jadi waktu kita berapa kali ajak ke sini, tiba-tiba ada agenda di Jakarta, ada agenda di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Barat, toh. Saya bilang aduh, tidak enak sama Bung Sabri nih kan. Lama tidak bicara politik ini lagi. Dan ini kan menarik kan, ini persoalan Pilgub ini. Kemarin juga kan ramai waktu beberapa hari kemarin kan. Pak Dhani siap tantang Andi Sudirman Sulaiman. Iya. Menurut kita seperti apa itu, Kak? Nah, memang ya kalau kita melihat perkembangan diskursus politik ya sekitar dalam konteks Pilgub Sulsel ini kan akhirnya tersortasi itu, artinya terfilter ya beberapa nama yang dulu pernah mencuat di ruang publik menjadi hanya secul nama saja. Nah, ada dua nama memang yang mencolok sekarang. Yang pertama Pak Andi Sudirman Sulaiman ya, petahana kita. Kemudian yang kedua adalah Pak Dhani Pomanto. Iya. Nah, kalau kita bertanya, kira-kira apa yang membuat seorang politisi atau bakal calon itu bisa percaya diri untuk masuk ke dalam arena kontestasi? Iya. Tapi kan sebelumnya kekuatan Andi Sudirman Sulaiman ini sangat luar biasa ya. Betul. Ya. Bahkan saya berpikir bahwa mungkin sebelum bertarung dia sudah pemenangnya, tetapi tiba-tiba beberapa hari terakhir ini langsung secara terang-terangan menantang Andi Sudirman Sulaiman. Sebenarnya yang sudah teruji itu adalah kekuatan politik gerbongnya Andi Sudirman Sulaiman. Iya. Ya, Andi Sudirman Sulaiman secara pribadi kan belum pernah teruji dalam pertarungan ya. Nah, karena dalam Pilgub yang lalu dia kan menjadi pasangan 02 dari Pak Nurdin Abdullah. Iya. Dan biasanya pemilih itu lebih melihat ke figur 01 lah ya dibanding figur 02. Itu ya. Jadi sebenarnya Pak Andi Sudirman ini belum pernah bertarung sebagai calon 01. Dia kan mengganti di tengah jalan. Iya. Ya, walaupun di pileg kemarin gerbong politik dari Pak Andi Sudirman Sulaiman memang memperlihatkan kekuatan elektoralnya. Iya. Ya, terutama di wilayah Dapil 2 DPR RI. Tapi ini terbukti dari Andi Amar ya, dengan jumlah suara yang fantastis ya. Ya, suara terbesar kayaknya ya DPR RI untuk konteks Sulawesi Selatan dari 3 dapil yang ada. Kemudian beberapa keluarga, kolega dan orang-orang yang di badan itu berhasil didudukkan, terutama melalui partai Gerindra. Ya.
Nah, jadi sebenarnya yang teruji adalah gerbongnya Pak Andi Sudirman Sulaiman. Bukan secara pribadi, Bukan Pak. secara pribadi, ya. Iya. Gitu, ya. Nah, kira-kira kan kemarin Pak Dani langsung menyampaikan di publik, saya akan lawan Andi Sudirman. Ya. Kira-kira menurut kita ada kekuatan besar atau seperti apa yang secara terbuka melawan Andi Sudirman Sulaiman? Ya, sebenarnya dari statementnya Pak Dani itu mengindikasikan dua hal. Ya. Yang pertama, ya Pak Dani sebagai newcomer ya dalam Pilgub ini mesti menantang yang dianggap paling terkuat. Ya, Pak Andi Sudirman Sulaiman itu sebenarnya signal ya bahwa kompetitor bukan lawan ya, ini demokrasi. Yeah. Kompetitor paling tangguh dalam Pilgub kali ini itu adalah Andi Sudirman Sulaiman ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Dani mesti mewacanakan pertarungan yang head to head ya. Nah, karena kan kemarin ada juga itu wacana politik bahwa ada kemungkinan kotak kosong. Iya, kotak kosong kemarin. Kotak kosong di Pilgub Sulsel. Tapi saya secara pribadi seringkali menegaskan kepada para awak media bahwa kotak kosong itu tidak sehat untuk demokrasi kita. Tidaklah. Ya, mesti ada regenerasi melalui munculnya para figur politik yang saling berkompetisi, gitu ya. Nah, dalam konteks kompetisi itu Pak Dani mesti mewacanakan head to head karena memang jumlah pemain dalam pilkada yang paling besar kemungkinannya untuk mengalahkan incumbent itu adalah dua pasang head to head. Head to head, ya. Jadi memang Pak Dani mesti mewacanakan head to head, gitu ya. Iya. Jadi head to head dulu sejak dari pikiran sebelum ketetapan KPU. Nah, kira-kira begitu. Berarti akan menarik ketika head to head ini. Oh, sangat menarik, ya. Pasti kekuatan politik di Sulsel akan terbagi dua, kan? Jadi ada bipolarisasi kekuatan politik di Sulawesi Selatan. Kemudian yang ketiga, lanjut tadi ya, yang membuat Pak Dani cukup percaya diri untuk menantang Andi Sudirman Sulaiman. Saya yakin beliau juga telah melakukan percakapan, pertemuan dan komunikasi politik dengan para elit politik di Jakarta. Iya. Ya, saya yakin ya, kita tahu betul lah Pak Dani ya, dia punya komunikasi yang cukup luas ya. Kemudian pintu komunikasi yang cukup banyak ya ke beberapa partai ya, apapun afiliasinya sejak Pilpres kemarin. Nah, jadi saya yakin bahwa Pak Dani ini sudah mendapatkan restu politik dari beberapa elit politik yang membuat dia percaya diri. Tapi nanti kita buktikan di rekomendasi. Iya, betul. Ya, betul ya. Tapi kan yang saat ini kita lihat bahwa Pak Andi Sudirman Sulaiman ini kan sudah dan wacananya kuat dipasangkan dengan Fatma, Nasdem ya. Dan pada ini belum ada paket-paket yang terlalu muncul gitu. Yeah. Kemarin kan muncul sempat Pak Dani sama Bu Indah. Yeah. Nah, tiba-tiba lagi ada isu bahwa Pak Dani sama Ketua Demokrat Sulsel. Yeah. Dan terakhir juga ada Pak Dani sama Andi Iwan. Yeah. Nah, menurut kita di Pilgub ini, siapa yang paling punya potensi kira-kira? Pasangan-pasangan seperti apa yang potensi yang bisa lebih seru ini pertarungan? Nah, pertama ya Pak Dani, ya pasti semua kandidat ya, termasuk Pak Andi Sudirman Sulaiman, pasti mempertimbangkan representasi geopolitik. Ya biasanya dalam membaca pemilihan kepala daerah, kita biasanya membagi Sulsel ini kan menjadi dua kawasan besar kan. Kawasan utara dengan kawasan selatan. Pak Dani ini punya kantong atau basis politik di daerah selatan, ya Makassar ya. Iya, Makassar. Jadi dia mesti menggandeng atau mencari figur dari kawasan utara. Ya orang utara ya. Dia punya basis massa besar di Wajo kan, di Parepare dan beberapa wilayah di daerah Bosowasi itu. Kemudian siapa lagi, Ibu Indah ya, itu representasi Luwu Raya lah misalnya ya.
Nah, kemudian Nikmatullah juga kemarin kan dia asli Pangkep, dan kemarin mencalek di DPR RI Dapil 2 Sulsel. Nah, jadi yang pertama itu ya semua kandidat atau bakal kandidat pasti mempertimbangkan representasi geopolitik. Kemudian yang kedua nanti jadi siapa yang akan digandeng sebagai calon 02 itu bergantung dari rekomendasi partai. Iya. Ya, kalau misalnya Nikmatullah ya mesti dipastikan dulu apakah rekomendasi Demokrat sudah di tangannya Pak Dhani. Iya. Kalau misalnya ya, apakah rekomendasi Gerindra itu ada di tangannya Pak Dhani? Dan ini tidak mudah kan? Iya. Walaupun ada peluang dari beberapa informasi yang saya dengar. Berarti peluang Dhani dan Andi Iwan Aras ini ada ya? Ada ya. Kalau misalnya Gerindra jadi memberikan rekomendasi ke Pak Dhani, ya ada kemungkinan Gerindra akan mendorong salah satu kadernya. Dalam hal ini adalah Ketua Gerindra Sulsel ya, ya Pak Ai. Nah, tapi kita tahulah Andi Sudirman Sulaiman dan gerbong politiknya juga punya klaim atas atas Partai Gerindra, apalagi kolega, keluarga dan orang-orang yang melekat di keluarga di gerbong Pak Andi Amran Sulaiman itu dimajukan via Partai Gerindra kemarin ya. Nah, kalau Ibu Indah ya kita mesti bertanya apakah Partai Golkar itu rekomendasinya ke Pak Dhani. Jadi ada dua alasan lah. Oh, berarti yang wakil nantinya adalah penentu, ya minimal memberikan partai lah. Ya, jadi dia bergantung pada partai apa yang memberikan rekomendasi usungan. Iya. Dan menurut kita partai-partai yang punya pengaruh di Sulsel ini, ya misalnya kalau kita coba kanalisasi misalnya, Nasdem kan ya sampai sekarang kita tetap di Andi Sudirman Fatma ya. Iya. Kemudian kalau Pak Dhani misalnya apa? Ya bisa kemungkinan besar PDI itu ya, Demokrat juga bisa merapat ya. Golkar ya. Ini kan Golkar masih bermain-main lah ya, mungkin sambil berkomunikasi dengan semua bakal. Iya. Siapa yang punya bargaining paling pas itu barangkali yang akan diberikan rekomendasi usungan. Nah, yang menarik memang gini adalah Partai Gerindra ya, karena Gerindra selama menjadi ini kunci ya menjadi kunci karena Gerindra juga merepresentasikan pemenang Pilpres yang barusan ini kan. Ya, tapi nanti kita lihatlah ya ke arah mana dari partai-partai pemilik kursi terbesar di Sulsel ini. Yang pertama Nasdem, yang kedua Golkar, ya, yang ketiga adalah Partai Gerindra ya. Nah, kalau Nasdem kan tidak usah koalisi, jumlah kursinya sudah cukup ya. Nah, tapi kalau Gerindra ya mesti nambah sedikit. Begitu pula dengan Golkar gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Terus kenapa misalnya bukan Pak Andi Wang Aras ini yang menjadi sebagai calon gubernur kalau kita lihat? Ya mungkin banyak pertimbangan lah. Yang pertama hasil survei ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan sumber daya logistik. Ya, kita ketahui ini efek samping dari ya. Pileg dulu baru pilkada. Iya. Nah, kemudian ada juga risiko politiknya kan. Nah, kemarin KPU sudah mengatakan bahwa anggota DPR yang bakal maju sebagai calon kepala daerah itu mesti mengundurkan diri. Dan ini risiko politik yang tidak murah. Iya. Ya, bayangkan kalau kita mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk duduk, tiba-tiba dilepas untuk kembali meresikokan diri ya, merentankan diri. Kan tidak ada jaminan ya waktu dia melepas posisi DPR, maju sebagai calon gubernur, dia pasti terpilih. Dan ujung-ujungnya keluar biaya lagi kan? Itu juga jadi soal. Tapi kan ada kader-kader lain kayak yang calon-calon lain yang saat ini kita bisa sebut misalnya yang di bawah sawah misalnya. Ada Pak Iyas, ada siapa yang Andi Anhar, siapa yang kemarin daftar? Iya. Mereka ini kedepannya seperti apa ya kita lihat ini Kak? Memang Pak Panglimata ya istilahnya. Panglimata. Memang di awal-awal ya Prapileg itu sangat kencang mensosialisasikan diri. Bahkan dia mengambil beberapa ormas dan menjadi ketua. Kayak misalnya DMI dan Pepabri kayaknya.
Ya, tapi belakangan ini agak melambat sosialisasi diri. Ya. Tim juga tidak terlalu kencang dalam berkampanye. Itu kan mengindikasikan bahwa ada kelesuan mesin politik. Ya, kalau mesin politik itu lesu, ya berarti ada yang kurang kan? Iya, iya. Ya, pasti partai yang mau bertarung atau memberikan rekomendasi, ya pasti target menang. Dan bagaimana cara memperbesar peluang kemenangan di Pilgub nanti? Ya mereka pasti akan mencari kandidat yang mesin politiknya tidak terlalu lesu. Itu jadi persoalan di. Iya, berarti menjadi pertimbangan juga ini adalah mesin politiknya ya. Iya, ini kan partai punya pertimbangan statistik juga tuh. Iya, ya, iya. Teori peluang lah kira-kira. Memperkecil peluang tidak menang gitu ya. Itu dia yang masalahnya. Tetapi kan kalau kita lihat, misalnya kita bandingkan misalnya mesin-mesin politik antara dua ini, ya misalnya kita Pak Andi Sudirman Sulaiman, mesin politiknya itu apa kan? Pertama dia pernah menjabat sebagai gubernur, gitu ya. Yeah. Ya, jadi popularitas pasti moncer lah kira-kira. Apalagi kemarin waktu menjabat Pak Andi Sudirman Sulaiman sering merealisasikan program-program yang populis tanda kutip. Ya, pemberian bantuan dana ke daerah-daerah kan. Kemudian sosialisasi soal jalan perintis itu yang diaspal ya, yang diperbagus. Itu kan juga populis itu, menarik perhatian masyarakat. Ya, dianggap merakyat dan berpihak kepada masyarakat, terutama daerah terpencil kan. Kemudian kemarin ada program sosial anti mager ya. Itu beliau cukup masif dalam merealisasikan, dan itu melibatkan banyak orang. Ya, baik ASN ataupun non ASN ya. Walaupun itu bukan acara politik, tetapi memiliki dampak politis yang cukup signifikan ya untuk mendongkrak popularitas dan aksesibilitas dari Pak Andi Sudirman Sulaiman. Kemudian yang kedua ya gerbongnya ya. Ya, ada Pak Andi Amran di belakang Andi Sudirman gitu ya. Dan yang jadi keuntungan Andi Sudirman ya gerbong ini pernah memenangkan NA. Ya, gerbong Andi Amran kan punya kontribusi besar itu ya dalam memenangkan Nurdin Abdullah dan berkontribusi cukup signifikan dalam memenangkan Pak Prabowo Subianto dan punya banyak orang di badan yang duduk sebagai anggota DPR. Itu harus kita akui itu. Betul real. Ya, real itu. Kalau Pak Dhani, selain dia menjadi wali kota? Pak Dhani ini punya apa istilahnya ini, gaya berpolitik yang agak berbeda dengan Andi Sudirman Sulaiman. Pak Dhani kalau secara jejaring politik yang rapi secara struktural memang berada di Kota Makassar ya. Cuma simpul-simpul politik baru ya, yang jumlahnya ratusan, dan kita juga belum tahu siapa yang akan mengorganisir dan merapikannya, itu cukup masif ya di beberapa daerah 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ya, Pak Dhani kan menggunakan beberapa organisasi massa dan organisasi nirlaba ya sebagai media komunikasi dengan beberapa segmen masyarakat di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Berarti Pak Dhani sudah terbentuk jaringan 20 kabupaten kota. Kalau kita lihat ke daerah itu kan sudah banyak atribut ya yang bertuliskan baik untuk semua, baik untuk Sulsel ya. Iya. Nah, dan itu yang menarik karena atribut-atribut itu ya jarang ada yang seragam. Nah, itu berarti dia di-endorse oleh orang yang beragam gitu ya. Nah, bukan di-endorse melalui satu komando. Kira-kira begitu. Dan memang ini kan akhir-akhir ini memang publik juga ingin tahu bagaimana sebenarnya ini Pilgub ini yang dibalik berita misalnya kan banyak komunikasi tokoh. Tapi banyak juga yang mendiskusikan bahwa di Pilgub ini akan berbeda karena pemodel-pemodel itulah yang kemudian akan konsentrasinya akan berbeda kalau kita bandingkan dengan Pilgub sebelumnya. Ya memang
di daerah-daerah dengan jumlah pemilih besar ya, kayak Sulsel ini. Ya, untuk konteks Indonesia Timur kita yang terbesar lah ya. Kemungkinan besar pemodal akan ikut campur ya. Tapi sekali lagi itu bukan sebagai variabel utama. Nah, kalau kita bicara dalam konteks marketing politik, kan ada 4P ya, yang mesti dipertimbangkan. Yang pertama itu produk. Nah, produk ini adalah kandidat itu sendiri. Yeah. Yang kedua promotion. Nah, di sini biasa masuk para pemodal itu. Nah, jadi membiayai semua kanal media komunikasi politik yang mungkin saja digunakan untuk mempromosikan produk. Nah, tapi kita mesti ingat, sebagus dan semahal apapun instrumen promosi kita, tapi kalau fitur produk kita juga tidak berkualitas, itu akan sulit dijual kan? Iya. Nah, jadi saya selalu mengatakan bahwa uang bukan segala-galanya. Ya, mahal tidak dan banyak tidaknya logistik itu memang penting dan sangat penting, tetapi bukan segala-galanya, gitu ya. Nah, karena bagi saya yang terpenting adalah kualitas produk. Nah, kalau kita berbicara soal kualitas produk dalam pilkada, ya kita mesti bertanya apa visinya soal Sulsel. Itu penting, ya, dan mesti penting bagi kita. Berarti kekuatan figur nanti juga akan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Biar banyak uang, biar banyak amunisi, biar banyak logistik. Kalau dia tidak punya karakter yang kuat, visi yang tajam, program prioritas yang tidak jelas, ya apanya mau dijual? Itu jadi soal juga. Iya. Ya. Seperti itu ya kan? Ya. Soal pilgub. Nah, kalau misalnya kenapa tadi misalnya ada Kanimatullah. Iya. Kan berada juga di beberapa diskusi kecil ini Pak Nimatullah disandingkan dengan Pak Dan disandingkan Pak Nimatullah. Kira-kira peluangnya ketika itu yang berpaket akan seperti apa Kak? Begini ya. Semua partai yang punya kursi di DPRD provinsi ini ya pastilah tidak sekedar mau memberikan rekomendasi. Nah, dia mesti melakukan bargaining politik dan menjadikan momen ini sebagai ajang ya mempromosikan siapa figur yang dianggap paling apalah ini ya, paling elit lah ya. Nah, di partainya ya. Kalau di Demokrat pasti kan Imatullah lah ya. Ya, jadi rugi memang Demokrat tahu. Kalau dia susukan juga ya? Itulah. Kalau saya juga jadi Kak Imatullah ya, dan misalnya ada ada orang yang melamar partai saya, ya bodoh juga saya kalau tidak mempromosikan diri saya sebagai 02 kan? Iya, betul. Kalau misalnya nanti di belakang saya tidak dilamar sebagai 02, ya barangkali bargainingnya diubah menjadi bentuk lain. Iya. Nah, itu. Nah, jadi itu saya pikir itu hal normal dalam politik. Iya. Biasa karena ya apalagi kalau jumlah kursi signifikan, rugi rasanya kita tidak mengendorse ketua atau kader sendiri kan? Iya. Gitu. Tapi kan selain itu Kak, kalau kita bicara tentang ketua partai, tetapi kan salah satu penentu juga ini kan partai pemenang lah Kak. Iya. Berarti bisa kita pastikan bahwa di mana posisi Gerindra, di situ ada kemenangan di Pilgub Sulsel. Ya, berkontribusi terhadap kemenangan gitu ya. Bukan penentu penentu segalanya gitu ya. Karena di Sulsel juga ini bukan Gerindra yang memperoleh kursi terbanyak kan? Tapi Partai Nasdem. Ya, bisa jadi Gerindra menang capresnya. Tapi soal kursi Nasdem yang terbanyak. Ya, tapi mesti kita ingat bahwa dalam soal pilgub itu yang dipilih oleh masyarakat adalah figur, bukan partai yang di belakangnya. Nah, jadi kalau saya ya bagi bakal-bakal calon ini yang terpenting masuk arena dulu. Mau sedikit banyak partai di belakangnya itu urusan kedua. Yang penting cukup untuk masuk arena. Ya, pasca masuk arena ya pemilih itu tidak lihat mau partai apa di belakang figur kan. Nah, yang terpenting itu adalah figurnya. Nah, kemudian kedua, kita juga tidak bisa menjamin misalnya kandidat A didukung oleh partai A. Tapi semua mesin politik partai A itu akan bekerja untuk figur A. Itu banyak di kasus kemarin. Wah, jangan seperti. Ya, rekomendasi kemana? Yang dikerja kemana? Kerja kemana kan? Iya. Jadi ya nanti kita lihatlah. Tapi kan kalau kita lihat di perkembangan Bupati Goa ini Kak, seperti apa update terakhir? Ya, Pak Adnan itu ya figur yang sangat potensial lah ya untuk menjadi pemimpin
Sulsel ke depan. Cuma memang akhir-akhir ini beliau sepertinya apa ya, tanda kutip agak menarik diri dalam mensosialisasikan diri. Saya yakin beliau punya pertimbangan politik yang cukup matang gitu ya. Beliau dari latar belakang keluarga politisi, ya yang tahu mengkalkulasi lah untung rugi kalau misalnya melakukan tindakan politik tertentu. Saya yakin Pak Adnan punya hitungan lah. Kenapa tidak seramai yang lain toh? Ya walaupun ya saya termasuk orang yang yakin Pak Adnan itu ya termasuk aset berharga Sulawesi Selatan ya. Nah, yang terakhir ini, yang kan tadi pagi dapat tersebar itu surat tugas dari Partai Hanura untuk Pak Iyas. Apakah ini akan memecah head to head atau mungkin bisa jadi 3 pasangan? Kalau saya membaca ya ada potensi 3 pasangan lah, ya. Ya, coba kan bagaimana ya? Pak Iyas juga punya kelemahannya sendiri, itu jadi soal kan. Ya, walaupun dia punya basis elektoral yang yang masih kokoh dan loyalis yang yang masih tetap standing ya, tetap berdiri teguh menunggu keputusan dan masuk tidaknya dalam arena ya, tapi ya menurut beberapa pengamat ya saya katakan tadi ibarat produk itu dia punya rekam jejak yang yang agak mudah untuk dijadikan sebagai bahan propaganda ya. Ya walaupun ya beliau punya punya sejarah gitu ya, memimpin Kota Makassar 2 periode dan berhasil. Sangat luar biasa ini kan. Dan tentunya di diskusi-diskusi seperti ini kan banyak juga yang nantikan. Termasuk bahwa kenapa tiba-tiba Pak Dhani langsung saya ingin lawan misalnya, itu kan sama dengan kasarnya saya ingin lawan di Sudirman Said. Tentunya berarti ada kekuatan besar juga yang baru masuk ya. Berarti tanda-tanda di minggu ini sudah mulai para tokoh-tokoh yang di atas kandidat itu sudah mulai menyimpulkan bahwa saya akan ke situ. Termasuk hasil podcast kita ini akan mempengaruhi keputusan ini. Ya, tunggu bisa beri di Japri ya. Dan harapan kita di Pilgub apa? Ya, harapan kita semua pengamat ya Pilgub ini berjalan lancar lah ya. Ya, kita mesti ingat bahwa demokrasi itu tidak ada lawan, yang ada itu kompetitor. Kita ini berlomba. Karena belum tentu juga kandidat yang kalah itu punya visi yang paling jelek. Ya, jadi misalnya si A mengalahkan si B, ya apa salahnya misalnya si A berlapang dada, sini si B, kemarin itu visi Anda yang Anda daftarkan di KPU ada beberapa poin yang menarik, nah itu diintrodusir buat itu menjadi RPJMD itu ya. Dan kita harap di Pilgub ini bisa berjalan dengan damai. Ya, itu yang terpenting itu, tidak ada konflik horizontal, dan memang tantangannya bagi KPU ini kan karena pilkada berjalan serentak, berlangsung secara serentak. Ini pertama kali ya. Ya memang titik rawannya itu adalah kalau misalnya ada beberapa konflik dan terjadi secara bersamaan di beberapa titik. Nah, jadi KPU Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Dia mesti berkoordinasi terus dengan pihak kepolisian, TNI, dan kalau perlu ya menggandeng beberapa ormas untuk menjaga ketertiban, keamanan dan stabilitas jelang kampanye sampai di hari pemilihan, bahkan pasca keputusan KPU. Dan kita ingatkan juga kepada tim-tim relawan tidak usah berlebihan. Ya, ini kan kompetisi semua bersaudara ya. Jangan saya berlebihan sampai biasanya kalau yang berlebihan itu para elitnya itu sudah. Ya, ini kan kita para elit ini kan ya tetap ngopi sama-sama kan. Iya, hampir tiap pagi juga dia ngopi. Dan terima kasih Kak, tentunya perlu dicatat lagi jadwalnya lagi, apa lagi yang update terbaru lagi. Akan bahas perkembangan politik dan kami juga akan berusaha memberikan informasi yang kabar buat saya. Sehingga menarik dan edukasi politik sudah kita hadirkan. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu kan Cuma kan ada yang tidak bisa disebut. Jangan ya. Yang yang belakang layar kan. Iya.
Baik. Tapi saya rasa orang ini